Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslina, kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan adalah proses pencernaan makanan yang kita makan yang bentuknya masih kasar menjadi bentuk lebih halus dan sederhana untuk diserap sari-sari makanannya. Organ-organ pencernaan manusia ada 6. Yang pertama rongga mulut, yang kedua kerongkongan atau esophagus, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang terakhir yaitu anus. Yang pertama yaitu rongga mulut. Bagian-bagian rongga mulut terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Di dalam rongga mulut, makanan akan dicerna secara mekanik oleh gigi, lidah, dan kelenjar air liur dengan cara dikunyah dan dihaluskan agar menjadi potongan-potongan makanan yang lebih halus. Selain dikunyah oleh gigi, pencernaan makanan di rongga mulut dibantu oleh enzim amilase atau peptialin yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Enzim amilase atau peptialin berfungsi untuk mengubah amilium atau karbohidrat menjadi maltosa atau monosakarida, sehingga makanan yang kita makan akan terasa manis. Gigi manusia. Gigi di dalam rongga mulut dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri berbentuk pahat yang berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring berbentuk lancip dan runcit yang berfungsi untuk menusuk dan menggoyak makanan. Dan yang ketiga gigi geraham yang berbentuk rata bergerigi yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Jumlah gigi pada anak dan orang dewasa. Pada anak, jumlah gigi pada anak yaitu 20 buah yang terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 8 buah gigi geraham. Sedangkan pada orang dewasa terdiri dari 32 buah yaitu 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 20 buah gigi geraham. Bagian-bagian gigi terdiri dari mahkota gigi, leher gigi, dan akar gigi. Organ yang kedua yaitu kerongkongan atau esophagus. Setelah dari rongga mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan atau esophagus. Di kerongkongan, makanan akan didorong ke lambung oleh kerongkongan melalui gerak peristaltik. Organ yang ketiga yaitu lambung. Pada lambung, makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi melakukan gerakan meremas atau menggiling makanan hingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur makanan. Pencernaan secara kimiawi pada lambung dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Getah lambung terdiri dari asam klorida HCl yang berfungsi membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, dan enzim renin berfungsi untuk menggumpalkan protein susu menjadi kasian. Organ yang keempat yaitu usus halus. Makanan dari lambung yang telah berbentuk bubur makanan kemudian masuk ke usus halus untuk dicerna kembali dan diserap sari-sari makanannya. Usus halus terdiri dari yang pertama usus 12 jari atau duodenum, panjangnya sekitar 1 atau 3 meter. Di dalam usus 12 jari ini terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah ini mengandung enzim-enzim pencernaan seperti enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Enzim amilase ini berfungsi mengubah amilium menjadi maltosa atau monosakarida. Enzim tripsin berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino, sedangkan enzim lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak. Selain dibantu oleh getah pankreas yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan, proses pencernaan makanan di usus halus juga dibantu oleh getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Fungsi getah empedu yaitu mengemulsikan lemak agar mudah diserap oleh tubuh menjadi asam lemak.
memberikan zat warna kecoklatan pada makanan yang sedang dicerna. Bagian yang kedua yaitu usus kosong atau jejunum. Di dalam usus kosong kembali terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan lainnya, yaitu enzim maltase, enzim sukrose, dan enzim laktase. Enzim maltase ini berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Enzim sukrose berfungsi untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, sedangkan enzim laktase berfungsi mengubah laktase menjadi galaktosa. Bagian yang ketiga yaitu usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan adalah tempat penyerapan sari-sari makanan di mana zat-zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin diserap di usus penyerapan pada bagian yang disebut dengan pili. Di bagian pili inilah tempat sari-sari makanan usus halus diserap. Pili banyak mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan yang telah diserap ke seluruh tubuh melalui darah. Pada ujung usus halus terdapat umbaian cacing yang biasa disebut dengan usus buntu. Kegunaannya sebagai klip penghubung antar usus halus dengan usus besar, agar sisa-sisa makanan yang telah keluar dari usus halus menuju usus besar tidak dapat kembali masuk ke usus halus. Organ yang kelima yaitu usus besar atau kolon. Pada usus besar, sisa-sisa ampas makanan diserap kandungan air dan garam-garam mineralnya. Kemudian ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di usus besar, yaitu bakteri Escherichia coli. Sebelum dibuang ke anus, ampas makanan yang telah dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli dan telah berbentuk kotoran atau tinja terlebih dahulu masuk ke rektum yang terdapat pada ujung besar. Rektum memiliki otot polos yang apabila rektum terisi ampas makanan dan otot berkontraksi maka akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Organ yang terakhir yaitu anus. Anus adalah saluran pembuangan terakhir tempat keluarnya feses atau tinja ampas makanan sisa proses pencernaan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.